Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Andriani, kelas manajemen reguler 2A, semester 4, Universitas Pekalongan. Untuk memenuhi tugas perkuliahan manajemen keuangan lanjutan, saya akan menjelaskan materi tentang financial average yang berisikan tentang BEP, DOL, DFL, dan DCL. Baik, langsung kita simak saja videonya. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap. Biaya tetap di sini berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena mereka memiliki bunga sebagai beban tetap untuk meningkatkan potensi keuntungan pemegang saham. Leverage ada dua, yaitu yang pertama ada leverage operasi dan yang kedua leverage keuangan. Leverage operasi. Leverage operasi adalah seberapa banyak perusahaan menggunakan biaya tetap operasional, itu menurut Hanafi. Kemudian ada leverage operasi menurut Samsudin. Leverage operasi adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan biaya operasi tetap untuk meningkatkan pengaruh perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and tax. Kemudian leverage keuangan. Leverage keuangan yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan mengasumsikan bahwa ia akan memberikan keuntungan tambahan lebih besar dari biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Itu menurut Sartono. Kemudian pengertian break-even point atau BEP. BEP atau break-even point yang merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam posisi BEP, Anda tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Orang awam menyebut titik BEP sebagai kondisi di mana usaha yang kita jalankan mengalami balik modal, sehingga dapat dikatakan bahwa perhitungan BEP merupakan perhitungan yang sangat penting bagi Anda yang memiliki bisnis maupun usaha. Perhitungan BEP awamnya dilakukan sebelum usaha dijalankan, sehingga dengan kata lain, BEP dapat menjadi proyeksi atau perkiraan usaha yang akan kita jalankan. Bagaimana sih cara menghitung BEP atau break-even point? Cara menghitung BEP atau break-even point ada dua. Yang pertama, BEP unit, dan yang kedua, BEP rupiah. BEP unit caranya adalah biaya tetap dibagi harga per unit, dikurangi biaya variabel per unit. Dalam hal ini, kita akan memperkirakan pada jumlah produk keberapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break-even point. Yang kedua, BEP rupiah. Caranya adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Dalam hal ini, kita akan memperkirakan pada jumlah nominal penjualan berapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break-even point. Contoh perhitungan BEP atau break-even point. Yang pertama, yaitu dengan cara BEP unit. Soalnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian, dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi, BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit, kemudian dikurangi biaya variabel per unit. Dan hasilnya yaitu 3,84. Pembulatan ke atas menjadi 4 unit. Jadi Pak Amin, agar bisa balik modal itu bisa menjual sebanyak 4 unit sepeda. Kemudian cara menghitung BEP menggunakan rupiah. Soalnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian penjelasannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Kemudian kontribusi margin per unit itu rumusnya harga jual dikurangi variable cost. Kemudian jumlah yang dihasilkan yaitu 12.500.000. Jadi Pak Rusli agar bisa kembali modal itu harus menghasilkan uang sebanyak 12.500.000. Oke, selanjutnya kita memasuki Degree Operating Leverage atau DOL. DOL adalah rasio untuk mengukur kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT.
Kemudian bagaimana sih cara menghitung degree operating leverage atau DOL? DOL sama dengan delta Q dikali P min V dibagi Q dikali P min V dikurangi F dikali Q per delta Q, di mana Q sama dengan unit penjualan, P. Cara menghitung degree operating leverage atau DOL. Di sini ada contoh. PT GSN memiliki rencana penjualan dan rugi laba tahun 2017 dengan skenario 1 dan skenario 2 sebagai berikut. Skenario pertama, diketahui penjualan 300.000, kemudian total biaya variabel 180, kemudian pendapatan sebelumnya biaya tetap 120, dan selanjutnya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari soal yang tadi, di mana DOL sama dengan Q kali P kurangi V dibagi Q dikali P dikurangi V dikurangi F. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, DOL sama dengan 30.000 dikali 10.000 min 6.000 dibagi 30.000 dikali 10.000 min 6.000 dikurangi 100.000, dan hasilnya yaitu kemudian kita memasuki materi leverage keuangan atau financial leverage. Seperti yang saya jelaskan tadi, leverage keuangan atau financial leverage adalah kebijakan pembelanjaan perusahaan atau keputusan struktur modal atau penggunaan modal yang menyebabkan adanya beban tetap. Di dalam leverage keuangan itu yang pertama ada degree of financial leverage atau DFL. DFL ini. Nah, cara perhitungan degree of financial leverage atau DFL yaitu persentase perubahan pada EPS dibagi persentase perubahan pada EBIT, di mana DFL adalah degree of financial leverage pada EBIT tertentu. DFL sama dengan EBIT min biaya EBIT atau DVL sama dengan Q kali P min V min F dibagi Q kali P min V dikurangi F dikurangi C, di mana Q sama dengan unit penjualan, P sama dengan harga jual per unit, dan V biaya variabel per unit, F biaya tetap total, dan C biaya bunga. Perhitungan degree of financial leverage. Di sini ada contoh, diketahui P sama dengan 100, V sama dengan 50, F sama dengan 100.000, C sama dengan 20.000, dan T pajak sama dengan 50%. Di sini kita pertama menghitung EPS dulu. Pertama, EBIT-nya 100.000, biaya bunga 20.000. Kemudian mencari EBIT-nya itu 100.000 dikurangi 20.000 menjadi 80.000 maaf, dan pajaknya itu 40.000, dan EPS-nya itu sudah ketemu menjadi 4. Kemudian cara menghitung DFL pada EBIT 100.000 adalah seperti yang rumus tadi, dan hasilnya yaitu 1,25x. Artinya jika EBIT berubah 1%, EPS akan berubah 1,25%. Ini berlaku pada saat EBIT sebesar 100.000. Kemudian, semakin besar DFL, semakin besar pula fluktuasi EPS akibat perubahan pada EBIT perusahaan. Besar kecil DVL tergantung pada besar kecilnya hutang yang digunakan perusahaan. Semakin besar hutang yang digunakan, semakin besar pula DFL. Kemudian materi yang terakhir yaitu degree combined leverage atau DCL. DCL ini perkalian antara DFL dan DOL, di mana DOL yaitu mengukur kepekaan EBIT terhadap perubahan penjualan, dan DFL yaitu mengukur kepekaan EPS terhadap perubahan EBIT. Jika DOL dikalikan DFL, kita akan mendapatkan degree of combined leverage atau DCL yang merupakan kepekaan EPS terhadap perubahan penjualan.
Nah, cara menghitung degree combined leverage atau DCL yaitu pertama kita harus menghitung DOL-nya dulu. Di sini sudah dihitung ya caranya dan hasilnya yaitu 2x. Kemudian kita mencari DFL dan hasilnya adalah 1,25x. Kemudian kita kalikan DOL dikali DFL-nya. Dan di sini hasilnya 2,5x. Jadi DCL-nya adalah 2,5x.